Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'asiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allahu qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa 'ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wa afira amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali atas izin Allah yang telah memberikan karunia yang banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir kembali dalam majlis pengajian malam ini. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan membuka kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, yang di dalam kitab ini banyak sekali nasihat-nasihat yang sangat berharga untuk kita semua kaum muslimin dan muslimat di dalam mengarungi kehidupan. Dan di dalam kitab ini juga akan dimuat mengenai akhbar. Kalau akhbar ini adalah sabda Rasulullah SAW, kemudian ada asar. Kalau asar ini adalah qaul para sahabat dan tabi'in, yang berisi semuanya itu adalah nasihat untuk kita semua di dalam mengarungi kehidupan, dan dibagi dalam bentuk makalah-makalah. Insyaallah pada malam ini kita akan mulai dengan makalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda Nabi telah bersabda, khoslatani la syai'a afdalu minhuma imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Khoslatani, ada dua perkara, la syai'a afdalu, tidak ada sesuatu yang lebih utama minhuma dari kedua perkara itu, al imanu billah, yaitu iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan bermanfaat atau maslahat bagi orang-orang Islam. Saudara-saudara sekalian, di dalam makalah yang pertama ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita ada dua perkara yang amat utama atau afdal, lebih afdal ya, di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua bermanfaat bagi orang-orang Islam. Jadi ini adalah sebuah dua perbuatan yang sangat utama untuk kita lakukan dalam keseharian. Yang pertama tadi adalah iman kepada Allah. Nah, kita sudah mengetahui bahwa iman kepada Allah ini merupakan hal yang sangat mendasar bagi kita orang Islam. Artinya segala sesuatu amaliyah, perbuatan, ibadah maupun muamalah itu harus didasari oleh iman kepada Allah. Maka sahlah
amalnya, sahlah ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila didasari dengan iman kepada Allah. Tanpa iman semuanya batal. Tanpa iman kepada Allah semuanya gagal, mardud semuanya. Oleh karena itu iman kepada Allah ini menjadi hal yang sangat mendasar untuk dimiliki oleh kita kaum muslimin dan muslimat. Yang kedua, bahwa dengan iman kepada Allah ini kita menyadari bahwa seluruh amru wan nahi, perintah dan larangan itu berawal dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Jadi kita mematuhi perintah itu adalah perintah Allah. Kita menjalani kehidupan, berbicara, berperilaku, bermuamalah, itu semuanya didasari atas perintah-perintah Allah. Begitu juga kenapa kita menjauhi sebuah perbuatan yang ini, perbuatan yang itu yang harus dijauhi, itu juga dalam rangka mematuhi perintah Allah, bukan hal lain. Oleh karena itu iman ini adalah merupakan hal dasar di dalam melakukan apapun, termasuk di dalam niat, ya. Di dalam berpikir, di dalam bersikap, berbuat, itu harus didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan keyakinan yang sangat penuh tentunya, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini yang harus ditanamkan di dalam kalbu kita. Awali dengan iman. Awali dengan iman. Oleh karena itu iman ini merupakan afdal, yang lebih utama. Karena untuk sahnya, untuk makbulnya, untuk diterimanya harus didasari dengan iman. Amal soleh tidak sah apabila tidak didasari oleh iman. Makanya amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Melakukan kebaikan harus didasari oleh iman kepada Allah. Kebaikan yang dilakukan oleh siapapun tidak sah di sisi Allah, tidak diterima di sisi Allah apabila tidak didasari oleh iman kepada Allah. Jadi semuanya harus berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan tauhid, ya. Jadi tauhid yang diutamakan terlebih dahulu, baru kemudian amal soleh yang lain, ya. Kemudian yang kedua, yang afdal, yang utama ini adalah wanaf'u lil muslimin, bermanfaat bagi orang-orang Islam yang lain. Berarti saudara-saudara sekalian, kita hidup dan dihidupkan oleh Allah ini bukan semata-mata untuk diri kita sendiri, ya. Artinya Allah ketika menghidupkan kita dan melahirkan ke alam dunia ini, bukan hanya suruh ibadah, bukan hanya suruh ibadah mahdah, karena kita disugaskan yang pertama adalah sebagai hamba Allah, yang kedua kita juga sebagai khalifahnya di muka bumi. Itulah tugas kita. Itulah kenapa Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini. Yang pertama tugasnya adalah sebagai hamba Allah. Tapi jangan lupa yang kedua, dia juga memiliki tugas sebagai khalifahnya di muka bumi, untuk memakmurkan bumi, untuk menyebarkan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meneruskan risalah kenabian, ya. Ini adalah dua tugas yang diembankan kepada diri kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk ciptaannya yang dikaruniai akal, dikaruniai keutamaan dan kelebihan. Nah, dalam hal ini kemanfaatan diri kita bagi orang lain, terutama bagi kaum muslimin, ini merupakan amal yang utama. Dengan demikian, kita semakin paham sekarang bahwa semestinya hidup kita ini bermanfaat bagi orang lain, supaya kita mendapatkan amalan utama. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, ya. Tapi usahakanlah diri kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ketika diri kita bermanfaat bagi orang lain, maka kita sudah melakukan amal yang utama. Bermanfaatnya bagaimana? Dengan cara apa kita bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi orang Islam? Yang pertama, bil maqali, dengan ucapan. Bermanfaatlah diri kita dengan ucapan.
Maknanya hendaklah ucapan-ucapan kita itu bermanfaat bagi orang lain. Keluarkanlah kalimat-kalimat, ucapan-ucapan dalam keseharian yang mengandung unsur manfaat bagi orang lain. Apa diantaranya? Mengandung unsur nasihat, mengandung unsur amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengandung unsur mangidhah, pengajaran, kemudian mengandung hikmah. Nah, itulah. Itu tandanya bermanfaat, ya, bagi orang lain. Membimbing orang lain, mengajak orang lain berbuat baik, mengajak orang lain supaya maju dalam hidupnya dengan maqali, dengan ucapan, ya. Dan ucapan juga merupakan amaliyah yang utama, ya. Artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasilah, ya, dengan bahasa yang mengandung unsur kemanfaatan bagi orang lain, begitu. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang lain merasakan manfaatnya. Ketika ngobrol dengan kita, ketika berbicara dengan kita, ada manfaat yang dirasakan oleh orang itu. Nah, itu berarti ucapan kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau itu sudah kita lakukan, berarti kita sudah melakukan amal yang utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini biasakan oleh kita seperti itu, ya, biasakan. Jangan sampai menimbulkan ucapan-ucapan yang menyesatkan, ya, ucapan-ucapan yang malah menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, yang mengandung unsur fitnah, unsur hasud, unsur dengki, unsur adu domba. Itu sama sekali tidak bermanfaat. Unsur caci maki, hujat menghujat. Nah, ini adalah ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang menimbulkan kerusakan dan kemudaratan. Hindari ucapan-ucapan yang demikian, karena tidak akan mendapatkan keutamaan, ya, di dalam ucapannya itu. Jangan salah, nanti lidah kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita ucapkan ketika hidup di alam dunia, ya, dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau sudah di akhirat nanti lidah kita nggak bisa ngomong. Ketika di yaumil hisab lidah kita ditutup, tidak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Anggota badan kita. Seluruh saksi-saksi yang ada di muka bumi ini ketika kita beramal itulah yang berbicara. Lidah kita itu tidak akan bicara nanti, karena lidah manusia sering berbohong, ya, makanya ditutup oleh Allah, tidak bisa bicara nanti di akhirat ketika dia melisap, tidak bisa ngeles, ya, karena lidah itu pandai berbohong. Nah, kemanfaatan itu melalui ucapan, ya. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, yang berfaedah, yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua, au bil jahi, yaitu dengan kekuasaan. Nah, kalau kekuasaan ini nisbahnya kepada para pemimpin yang pemegang kekuasaan, siapapun dia, ya, yang memegang kekuasaan atau kepemimpinan mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi, dari tingkat RT sampai tingkat presiden. Nah, kepemimpinan dia, kekuasaan yang dia miliki, yang diamanahkan oleh Allah kepadanya, itu harus mengandung unsur kemanfaatan bagi orang lain. Jangan sampai amanah yang dititipkan ke pundaknya berbentuk kekuasaan tadi digunakan sewenang-wenang, bahkan digunakan menimbulkan kemudaratan bagi orang lain, bagi kaum muslimin terutama dalam hal ini. Yaitu menimbulkan kesalahan besar. Tapi kalau seorang pemimpin ini ketika dia memegang tampuk pemerintahan, tampuk kepemimpinan atau amanah yang besar, kemudian dia gunakan kepemimpinannya atau kekuasaannya tadi untuk menimbulkan kemanfaatan bagi orang lain, maka dia telah melakukan sebaik-baik amal, seutama-utama amal, yang berarti disitulah pahalanya sangat besar.
Semakin besar, semakin tinggi kemanfaatan seseorang bagi orang lain, semakin tinggi juga nilai orang tersebut di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggi dan rendahnya nilai seseorang di mata Allah tergantung tinggi dan rendahnya nilai manfaat dia bagi orang lain. Semakin banyak manfaat dirinya bagi orang lain, maka semakin tinggi dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang diberi kekuasaan yang tinggi, apabila dia amanah dan menjalankan kekuasaannya itu untuk kemanfaatan orang lain, kemanfaatan kaum muslimin dan muslimat, maka kedudukan dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Sebetulnya para pemimpin yang sekarang memegang tampuk pemerintahan, pemimpin, apabila dia amanah di sisi Allah, pahalanya gede, besar itu dibandingkan dengan kita. Seorang presiden itu paling tinggi kan kekuasaannya di sebuah negara. Apabila presiden ini selama dia menjabat menimbulkan kemanfaatan bagi rakyatnya, maka dia mendapat pahala yang besar di sisi Allah dan menimbulkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Oleh karena itu, kemanfaatan ini menjadi penting. Berusahalah kita untuk bermanfaat bagi orang lain, termasuk dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki jangan digunakan untuk sewenang-wenang. Jangan digunakan untuk menindas orang lain. Ya. Jangan digunakan untuk menganiaya orang lain. Tapi gunakanlah itu untuk kemanfaatan umat, untuk kemanfaatan orang lain. Maka insya Allah dia pahalanya besar di sisi Allah, mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemanfaatan au bil mali, dengan harta. Apabila kita punya harta benda, usahakan harta benda kita, mal kita itu bermanfaat juga bagi orang-orang lain, bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat. Jangan hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, kita punya duit banyak, jangan hanya dinikmati sendiri, jangan hanya bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, tapi usahakan bermanfaat juga bagi orang lain. Artinya, ketika Allah menitipkan kekayaan harta benda kepada kita, karena itu semua titipan dari Allah, titipan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang lain juga. Nah, berarti kita sudah mengamalkan seutama-utama amalia. Dan ini juga lah yang akan menaikkan derajat seseorang di mata Allah. Dengan melakukan itu akan menaikkan derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan redha kepada orang itu. Ya. Karena Allah memerintahkan demikian. Bahwa kita jangan hidup sendirian di alam dunia ini, jangan untuk diri sendiri. Perhatikan orang-orang lain, ya, sehingga kita menimbulkan kemanfaatan bagi orang lain. Punya mobil, usahakan mobil ini manfaat juga bagi orang lain yang membutuhkan. Punya mobil jangan hanya bisa dinikmati untuk diri kita sendiri. Ya, punya motor jangan hanya bisa dinikmati oleh kita. Usahakan bisa dinikmati orang lain juga, membantu orang lain yang membutuhkan. Ya. Begitu juga punya yang lainnya. Ya. Pokoknya semua apa yang dimiliki berbentuk harta benda, termasuk uang, ya, usahakan bisa dirasakan manfaatnya orang lain. Termasuk semestinya, ya, rumah yang kita miliki juga harus bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Artinya paling tidak rumah kita menjadi tempat yang nyaman untuk singgah orang lain, menjadi tempat yang nyaman untuk orang bertamu ke rumah kita. Ketika orang mengalami kegelisahan, kekeringan dalam hidupnya, dia mampir ke rumah kita, manfaat bagi orang lain. Lebih-lebihlah apabila kita punya rumah 2, 3, 4. Jangan sampai rumah itu kosong.
Kalau memang tidak ada yang ngontrak, berikan kesempatan orang yang tidak punya rumah untuk menempati rumah kita tanpa harus ngontrak. Bantu orang-orang yang tidak punya rumah untuk mengurus rumah kita. Daripada rumah kita yang 2, 3, 4 itu tidak diisi, kemudian tidak ada yang ngontrak, lebih baik persilahkan orang-orang yang sementara ini tidak punya rumah, yang tidak punya kemampuan untuk mengontrak, untuk mengisi rumah kita, mengurus rumah kita. Itu berarti rumah kita bermanfaat bagi orang lain. Berarti rumah kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita punya mobil, punya rumah, punya motor, dibiarkan terbengkalai, itu termasuk perbuatan mubazir. Perbuatan mubazir adalah ikhwanas syayatin, teman-temannya setan. Makanya nanti rumahnya yang isinya bukan manusia kalau dikosongin terus. Yang isinya nanti bangsa setan di situ. Makanya jadi serem, ya. Jadi angker rumah itu. Makanya supaya jangan angker, isi oleh manusia yang membutuhkan. Insya Allah akan timbul keberkahan di situ. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mal itu menjadi bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat bagi orang lain dan mendapat nilai yang besar di sisi Allah. Kemudian au bil badani, dengan badan kita, dengan tenaga kita. Kita punya tenaga, ya, punya pemikiran. Usahakan pemikiran kita juga bermanfaat bagi orang lain. Badan kita bermanfaat orang lain. Artinya ringankan diri kita untuk membantu orang lain melalui pemikiran, melalui ide-ide, dan melalui tenaga kita. Gunakan, manfaatkan itu. Kalau kita punya ide-ide yang cemerlang, ya, kreatif, nah itu sampaikan pada orang, bantu orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi terasa manfaatnya. Ide-ide kita tuh terasa manfaatnya oleh orang lain. Begitu juga tenaga kita, apabila ada orang lain yang membutuhkan, bantu orang lain yang membutuhkan itu dengan tenaga kita. Berarti tenaga kita bermanfaat, ilmu kita bermanfaat, pikiran kita juga bermanfaat bagi orang lain. Jangan disimpan sendiri karena tidak akan bertambah. Semakin kita sedekahkan, bermanfaat pada orang lain, termasuk sama sedekah tenaga, sedekah pikiran, maka Allah semakin tambah, ya, kekuatan tenaganya, kekuatan berpikirnya, dan kecerdasan berpikirnya Allah tambah dengan ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, mengenai bermanfaat bagi muslimin dan muslimat. Ya. Jadi berusaha kita seperti itu, ya, berusaha seperti itu agar kita dinaikkan nilai kemanusiaan di sisi Allah. Berarti kita sudah melakukan amalan yang utama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana." Barang siapa yang pada pagi hari la yanwi zulma, tidak berniat untuk menzolimi, tidak berniat untuk menzolimi ala ahadin, kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka diampunkanlah baginya apa-apa dosa yang pernah dilakukan. Jadi apabila seseorang pada pagi hari ketika dia bangun tidur, dia tidak berniat untuk menganiaya siapapun, tidak ada niatan aniaya kepada orang lain, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa kesalahan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita bangun tidur, itu niat awal ini menjadi penting. Karena dari niat awal ini, keinginan awal ini adalah merupakan titik tonggak langkah kita berikutnya. Maka sebaiknya ketika bangun tidur, itu niatlah yang baik. Jangan niat yang buruk. Seperti di sini, dia tidak berniat untuk aniaya kepada orang lain, maka Allah ampunkan dosanya. Allah ampunkan dosanya yang sudah dilakukan. Ya. Wa man asbaha yanwi
Dan barang siapa yang pada pagi hari yanwi nusratal mazlumi, berniat untuk menolong orang yang dianiaya, wa qada'a hajatil muslim, dan menunaikan kebutuhan orang muslim, kanat lahu, maka baginya ka ajri hajjatin wa umratin, mendapat pahala haji dan umrah. Jadi ini lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi pahalanya apabila pada pagi hari dia berniat untuk menolong orang yang teraniaya dan menunaikan hajat orang-orang Islam, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Nah itu. Jadi kalau kita belum bisa berangkat haji dan umroh, ya, karena haji dan umroh sekarang haji kan lama juga daftar tunggunya, kemudian umroh juga membutuhkan duit. Kalau kita nggak punya duit untuk berangkat haji dan umroh, berniatlah untuk menolong orang yang dianiaya. Niatkan dalam hati untuk menolong orang yang teraniaya dan ya, menunaikan kebutuhan orang lain, kaum muslimin. Kalau pagi hari sudah ada niat seperti itu pahalanya seperti haji dan umrah. Masya Allah, luar biasa ya. Begitu murahnya Allah, maha pemurahnya Allah, memberikan fadail, keutamaan. Baru niat saja, baru niat. Apalagi kalau sudah dilakukan. Oleh karena itu berniatlah pada pagi hari ketika bangun tidur itu, niatlah yang baik. Nah ini menunjukkan apabila ada orang yang teraniaya, usahakan kita jangan berdiam diri. Jangan cuek, jangan masa bodoh. Apalagi saudara-saudara kita yang dianiaya, didolimi oleh orang lain. Baik didolimi dengan ucapan, didolimi badannya orang itu, didolimi hartanya orang itu. Usahakan kita bantu dia, tolong dia. Jangan berdiam diri, jangan cuek, ya. Ya. Supaya kita dicintai oleh Allah, lakukan pembelaan itu, ya. Kalau kita mampu membela dengan ucapan, lakukan membela dengan ucapan orang yang teraniaya itu. Tolong dia. Kalau kita mampu dengan tenaga, lakukan dengan tenaga. Kalau kita mampu dengan harta benda, lakukan dengan harta benda. Untuk menolong orang yang teraniaya itu. Jangan dibiarkan ya, orang itu teraniaya. Atau kita berlaku masa bodoh, tidak peduli atau cuek gitu ya. Nah itu. Maka pahalanya di sini luar biasa. Termasuk menunaikan hajat atau kebutuhan orang-orang muslim, orang Islam. Ada orang lain yang punya kebutuhan, bantu, tolong dia. Hajatnya, kebutuhannya, yang kita ketahui kebutuhannya apa, bantu sebatas kemampuan kita. Dengan apa saja, ya. Dengan pikiran, dengan tenaga, dengan dengan apa saja lah yang bisa kita bantu, memberikan jalan keluar dan sebagainya. Ini pahalanya besar di sisi Allah ini. Makanya jangan dikira kita hanya ibadah makhdhul saja selama ini, tapi nggak pernah peduli sama orang lain. Nggak cukup saudara-saudara. Ya, nggak cukup. Walaupun kita ibadah makhdhul sepanjang hidup kita, tapi tidak melakukan hal-hal tadi, nggak cukup untuk menembus surga. Karena surga ini ya punya Allah dan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoinya. Nah apa yang disampaikan tadi itulah yang membuat Allah ridha. Carilah keridhaan Allah terlebih dahulu. Maka apabila Allah sudah ridha, surga diberikan. Surga dunia dan surga akhirat. Ya. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya cari keridhaan Allah. Ya di antaranya tadi, apa yang disampaikan barusan itu adalah merupakan bagian-bagian atau perkara-perkara yang membuat Allah ridha. Ya. Jangan berpikir wah dengan cara hebat-hebat gitu ya. Puasa sepanjang tahun, sholat sunnah sepanjang tahun terus, tapi nggak peduli sama orang lain. Jangan-jangan Allah nggak ridho. Karena apa? Karena itu untuk kepentingan kita sendiri, tapi nggak pernah peduli sama orang lain. Ya. Nah, ternyata sudah sekalian banyak amalia-amalia perbuatan yang buat Allah ridho itu berkaitan dengan orang lain. Bahkan di situ lebih banyak. Yang membuat Allah ridho itu berkaitan dengan orang lain. Kepedulian kita,
empati kita kepada sesama, disitulah kunci-kunci keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih senang, Allah lebih cinta kepada hambanya yang demikian. Ya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda juga baginda Nabi, ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala, ya, hamba yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, anfa'un nasi linnas, ya, bermanfaat manusia itu untuk manusia yang lain. Nah, lihat, dicintai oleh Allah. Jadi Allah lebih mencintai orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah itu saudara-saudara, katanya kita ingin dicintai Allah, kita pengen Allah cinta sama kita, usahakan diri kita manfaat bagi orang lain. Itu kuncinya, ya, kuncinya itu. Jadikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, insya Allah Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta, apa sih yang dikhawatirkan lagi? Ya, apa yang dikhawatirkan lagi? Karena Allah akan memberikan kepada orang-orang yang dicintainya tanpa meminta. Itu kelebihannya. Kepada orang yang dicintai ini, pemberian Allah nggak perlu minta. Tanpa minta Allah kasih. Belum minta sudah dikasih oleh Allah. Itulah hamba-hamba yang dicintai seperti itu. Nggak apalagi minta, nggak minta aja dikasih. Dimudahkan, dientengkan, diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan sebagainya. Nah, jadikanlah diri kita bermanfaat, karena itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa afdalul a'mali, nah ini, dan ya, amal yang utama, idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Nah, ini lagi. Ini amal utama yang lainnya adalah idkhalus surur. Ya. Menanamkan kegembiraan ala qalbil mu'min, atas hati orang-orang yang beriman. Jadi kita senantiasa memberikan kegembiraan pada orang lain. Ini adalah afdalul amal ini. Ya. Membuat orang lain senang, membuat orang yang gembira. Ini adalah seutama-utamanya amal. Jadilah kita pribadi yang demikian. Jadilah orang yang senantiasa menggembirakan orang lain. Menggembirakan kaum muslimin muslimat di mana saja. Ketika ketemu dengan si A, membuat si A itu gembira. Yang tadinya sedih jadi senang. Yang tadinya cemberut menjadi tersenyum, bisa tertawa. Jadilah orang yang seperti itu, menggembirakan mereka. Ya. Idkhalus surur, ya, bagi hati mukmin. Bagaimana caranya? Nah, di antaranya di sini, menggembirakan hati orang mukmin itu adalah yatrudu anhu ju'an, ya, menghilangkan bagi orang itu ju'an, kelaparan. Itu yang membuat orang lain gembira. Jadi kalau ada orang yang sedang susah makan, susah minum, susah jajan, kita tahu bahwa orang ini susah dalam urusan itu, gembirakan mereka dengan cara menolong mereka agar dia tidak lapar, agar dia tidak haus, agar dia tidak kesulitan dalam hidup. Itu cara menggembirakan seperti itu. Bantu, sekali lagi bantu, ya. Jangan sampai ada tetangga kita lapar kita nggak peduli, kita kenyang sendirian, tetangga lapar. Hati-hati tuh. Allah murka sama orang yang begitu. Dia kenyang sendirian, sementara tetangga sebelahnya kelaparan. Waduh, Allah murka orang yang demikian, hati-hati. Ya. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, ya, hati-hati. Bisa-bisa Allah murka. Allah nggak suka kepada orang yang seperti itu, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya membuat kenyang sendiri, tapi membiarkan orang lain yang kita ketahui tidak makan, tidak minum, kesulitan dalam hidupnya, tidak kita tolong, tidak kita bantu, tidak kita pedulikan. Gembirakan dengan berbagai macam cara tentunya, ya. Dengan berbagai macam cara. Au yakshifu anhu karbah.
Kemudian menggembirakan juga yang lain, menghilangkan kepada orang mukmin itu rasa bingung. Nah, ini lagi nih, empati ya. Mesti ada empati. Kalau ada teman kita, saudara kita, sahabat kita sedang bingung, pegang kepala, ada gini di depan rumah, tanya sama kita, jangan dicuekin, jangan masa bodoh, tanya, kenapa mas? Kok kelihatannya bingung? Ada apa toh? Tanya. Nanti dia cerita, anu loh pak, saya itu sedang bingung. Kenapa bingung mas? Mikirin anak-anak. Nah, ngobrol lah di situ. Kemudian hibur oleh kita, beri jalan keluar oleh kita. Tanya. Jangan teman kita, sahabat kita, tetangga kita ketawa lagi bingung, cuek aja kita nyama sepenuh, nggak peduli. Melihat dia lagi melentuk aja gitu kan, bermuram, lewat aja depan mata dia. Ya, ini adalah afdal amal ini. Ya, amal yang utama ini yang begini. Mungkin selama ini kita nggak ngerti, mungkin selama ini kita nggak tahu, atau menganggap remeh hal yang demikian. Ternyata ini adalah amal utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam hubungan hablum minan nas. Ya. Jadi dalam ibadah itu tidak cukup hanya hablum minallah, tetapi hablum minan nas harus dilaksanakan. Ya. Aw yaqdilahu dainan, atau ya, idkhalus surur bagi orang mukmin itu dengan cara membayarkan hutangnya. Apabila kita mampu, bayarkan hutangnya. Saudara kita punya utang 100.000. Kadang-kadang ada orang 100.000 nggak sanggup bayar, ada. Kita tahu bahwa teman kita, sahabat kita, tetangga kita punya utang ke orang lain 100.000, sampai dikejar-kejar, sampai digedor-gedor pintunya. Kalau kita tahu itu, kalau ingin dapat fadilah amal yang utama, bayarkan dia, lunasi utangnya 100.000 tadi. Kalau kita mampu, ya kecuali utangnya 1 miliar ya, mungkin repot juga ya, kita nggak punya. Ukur oleh kita, sepanjang kita mampu untuk membantu melunasi utang orang itu, lakukan, karena itu amal utama yang membuat Allah cinta. Yang mungkin kita mampu dalam satu sisi, ya contohnya, mungkin kita mampulah membayarkan hutang 100.000, 200.000 bagi orang lain. Kenapa kita tidak ambil itu? Ya. Kenapa kita tidak ambil keutamaan amal itu yang membuat Allah ridha? Dengan berkorban hanya 100.000. Jangan bilang 100.000-nya, karena mungkin ada orang-orang tertentu 100.000 aja susah, ada. 200.000 susah, ada. Ya. Nah kalau ketemu yang demikian, bertemu dengan yang seperti itu, lakukan perbuatan tadi. Insya Allah Allah ridha kepada kita. Nah kemudian saudara-saudara sekalian, ada 2 perkara juga yang perlu kita perhatikan, ini harus dijauhi. Wa khoslatani la syai'a akhbasu ay anjas. 2 perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih menjijikkan atau lebih najis minhuma, daripada yang keduanya itu adalah syirku billahi wa durru bil muslimin. Nah ini kalau tadi adalah afdal amal, ya, 2 perkara yang disukai Allah, dicintai Allah. Nah sekarang yang dibenci Allah, bahkan termasuk perbuatan menjijikkan, yang najis di sini dikatakan, apa itu? Syirku billah, berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah. Yang kedua, wadurru bil muslimin, menimbulkan bencana malapetaka bagi kaum muslimin. Nah kebalikannya kalau ini, ya, berbuat syirik menyekutukan Allah dan menimbulkan balapecana malapetaka kepada orang-orang Islam. Ini perbuatan yang dibenci Allah, merupakan kebalikan dari tadi. Kalau tadi
supaya kita bermanfaat bagi orang lain. Kalau ini menimbulkan kemudaratan. Jadi kalau menimbulkan kemudaratan, kesengsaraan, penderitaan, malapetaka bagi orang lain, ini adalah perbuatan yang dibenci Allah. Dibenci Allah. Nah, contohnya apa? Orang kalau hadir di mana aja membuat orang susah. Ini menimbulkan kemudaratan. Hadirnya dia membuat orang lain susah. Karena apa? Mungkin dia sering menfitnah, sering mengadu domba, ya, atau mengambil barang tanpa permisi, ya, atau menciptakan suasana menjadi gaduh. Ini namanya menimbulkan kemudaratan, ya, bagi orang lain. Menimbulkan perpecahan di lingkungan, perpecahan terhadap umat. Ini adalah perbuatan yang dibenci Allah. Najis, menjijikkan. Ya. Seharusnya sebagai seorang muslim harus mempersatukan, berbuat islah, memperbaiki yang salah. Kalau ini membuat rusak yang benar. Yang sudah benar diacak-acak, dibikin gaduh, dibikin kacau balau, dibikin pecah belah. Memecah belah kesatuan dan persatuan kaum muslimin termasuk perbuatan yang menjijikkan, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadilah kita orang-orang yang senantiasa bisa mengislahkan orang lain. Itu namanya manfaat. Jangan menimbulkan perpecahan. Jangan menjadi orang pengadu domba. Mengadu domba, kesana kesini mengadu domba, biar orang bergaduh, biar orang bermusuhan, biar orang bercerai-berai, biar orang saling benci. Nah, ini sudah perbuatan yang menjijikkan. Allah benci sama orang yang begini. Allah tidak suka sama orang yang begini. Wadrubil muslimin seperti apa? Kemudaratan seperti apa? Fil abdanihim wa amwalihim, baik terhadap badannya maupun terhadap hartanya. Ya, tadi orang baik-baik difitnah, diadu domba, biar bermusuhan antara satu dengan yang lain. Nah, itu berarti dia sudah menimbulkan kemudaratan bagi badan orang itu, bagi diri orang itu. Ya. Orang akur-akur misalkan, ya, diadu domba. Kamu jangan akur dengan si Anu, dia orangnya nggak bener gini. Akhirnya marah sama orang itu. Nah, ini perbuatan yang menjijikan yang begini, ya, jangan dilakukan. Ini bikin Allah murka. Hati-hati, ya. Orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah, semestinya tidak melakukan itu. Kalau masih melakukan itu, berarti sholatnya belum, ya, belum sempurna, belum bernilai untuk meninggalkan dari fahsya dan mungkar. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sesungguhnya semua dari apa yang diperintahkan oleh Allah itu tarji'u ila khaslataini, kembali kepada dua perkara, yaitu at-ta'zimu lillahi ta'ala wasyafaqatu li khalqihi. Jadi semua dari dua perkara yang dilakukan itu, ya, itu kembali lagi adalah untuk ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, dan wasyafaqatu li khalqihi, dan berbelas kasih kepada makhluk Allah. Dua hal ini. Jadi hendaklah kita dalam hidup ini selalu mengagungkan Allah. Ini dalam rangka hablum min Allah. Ketika hablum min Allah, mengagungkan Allah dengan cara kita mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, wasyafaqatu li khalqihi, jangan lupa bahwa kita juga diperintahkan dalam untuk berbelas kasih kepada makhluk-makhluk Allah di bumi ini, baik manusia, hewan, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Berbelas kasih kepada mereka. Jangan berbuat aniaya, jangan menzalimi mereka, harus berbelas kasih. Inilah hal-hal yang menimbulkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Milikilah jiwa yang senantiasa mengagungkan Allah, jiwa yang senantiasa berbelas kasih kepada sesama manusia, lebih-lebih kepada sesama kaum muslimin dan muslimat yang merupakan saudara-saudara kita
seakidah. Timbulkan rasa belas kasih itu di dalam diri kita. Karena Allah juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan demikian nanti Allah akan mengasihi diri kita. Dengan demikian Allah akan menyayangi diri kita dan menempatkan kita pada orang-orang yang dicintainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah taala, aqimus salata wa atuz zakah. Nah, ini adalah konsepsi tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Tegakkanlah salat dan tunaikannya zakat. Menegakkan salat berarti itu adalah konsepsi hablum minallah. Dan wa atuz zakah, menunaikan zakat berarti konsepsi hablum minan nas. Inilah ajaran Islam, menganut ajaran keseimbangan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Dua hubungan ini harus dilakukan bersamaan, tidak boleh salah satu. Karena itu perintah Allah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Seperti mana di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112, Allah berfirman, duribat alaihimul dhillatu aina masyukifu illa bihablum minallah wa hablum minan nas. Maka akan ditimpakan kehinaan bagi mereka di mana saja mereka berada, kecuali mereka menyambungkan tali dengan Allah Subhanahu wa taala, hablumillah, dan menyambungkan tali dengan sesama manusia. Jadi konsep hablum minallah dan hablum minan nas harus dilaksanakan bersamaan, tidak boleh salah satu. Hablum minallah saja tidak ada hablum minan nasnya, maka tidak sempurna dia. Tidak menimbulkan keriduan dari Allah. Begitu juga hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya tidak ada, ini juga tidak akan menimbulkan keriduan Allah. Supaya menimbulkan keriduan Allah, lakukanlah dua hubungan tadi, hablum minallah dan hablum minan nas, secara bersamaan. Caranya tadi, diantaranya amalia-amalia yang disampaikan tadi adalah merupakan konsepsi hablum minallah dan hablum minan nas. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah yang lain, uskurli wali walidaik. Nah, di sini senantiasa Allah merangkaikan antara hubungan dengan Allah dengan manusia. Uskurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Tetapi wali walidaik, dan juga kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Allah memerintahkan agar kita bersyukur kepada Allah, tapi Allah juga memerintahkan agar kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi tidak cukup kita hanya bersyukur kepada Allah, tapi tidak bersyukur kepada orang lain. Dalam hal ini kepada kedua orang tua kita. Tidak cukup itu. Ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Harus dilakukan. Maka akan didapatlah kesempurnaan dalam ibadah dan amal solehnya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Ya, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada sesama manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Siapa saja yang berbuat baik kepada kita, kita harus bersyukur kepadanya. Jangan diabaikan itu. Jangan dilupakan kebaikan orang lain kepada kita. Ketika orang lain berbuat baik kepada kita, cuma kita alhamdulillah ya Allah. Tapi kepada orang yang berbuat kepada kita, kita nggak mau bersyukur. Berterima kasih aja enggak gitu. Ya. Nah ini, ya, amaliyahnya tidak sempurna, tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya. Nah, itulah saudara-saudara sekalian diantaranya mengenai dua hal yang perlu kita perhatikan, mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari di dalam perilaku dan kehidupan kita. Kelihatannya ini adalah sederhana, terlihatnya sederhana, tetapi boleh jadi ini belum pernah kita lakukan. Karena menganggap entengnya tadi, menganggap itu perbuatan yang tidak seberapa, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan Allah, seakan-akan tidak ada kaitannya dengan nasib kita di dunia dan di akhirat, seakan-akan. Padahal nasib kita di dunia dan di akhirat boleh jadi ditentukan oleh hal-hal tadi. Karena apa? Dunia dan akhirat ini punya Allah, milik Allah. Langit dan bumi punya Allah, milik Allah. Berarti kita harus mencari keridhaan sang pemilik alam semesta, yaitu Allah. Itu cari keridhaannya.
Nah, diantaranya adalah amalia-amalia yang baru dibahas dalam makalah 1 itulah yang membuat Allah redha. Dan mana yang membuat Allah redha, mana yang membuat Allah tidak redha. Yang membuat Allah redha, lakukanlah. Membuat Allah benci atau murka, tidak redha, tinggalkan dan hindari oleh kita. Supaya kita mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita inginkan. Tidak cukup hanya dengan doa, tapi lakukanlah amalia keseharian. Supaya antara doa dengan amalia sejalan, seiring, seirama. Insyaallah makbul insya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah barangkali saudara-saudara sekalian, pada makalah yang pertama ini mudah-mudahan walaupun singkat, tidak seberapa, paling tidak makin membuka wacana berpikir kita, kalbu kita untuk bisa memaknai dan melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Kalau yang sudah melakukan, bersyukurlah kepada Allah, pertahankan itu. Kalau yang belum melakukan, maka mulai sekarang usahakan bermujahadah untuk mau melakukan itu. Karena kita ingin diridhoi oleh Allah, karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dan maklum apabila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam penyampaian ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.